Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Di dalam Islam itu ada satu ajaran, yaitu kita wajib menepis apabila ada fitnah atau tuduhan kepada kita. Jadi menjaga nama baik atau tidak membiarkan orang-orang menuduh kita itu adalah sesuatu yang diwajibkan. Anda coba baca dalam tafsir Al-Kabir, kitabnya Imam Fakhrul Razi. Di situ dijelaskan ada wujubul ijtihadi fi nafyi at-tuhmah. Kewajiban bersungguh-sungguh untuk menepis tuduhan-tuduhan buruk yang datang dari orang lain. Jadi kalau ada Anda dituduh orang, jangan diem aja. Dan di situ yang diwajibkan adalah al-ijtihadu, bersungguh-sungguh. Kalau hanya menolak, saya nggak melakukan itu, tidak cukup. Harus Anda tantang balik. Siapa yang menuduh Anda, minta dia membuktikan. Kalau dia tidak punya bukti, minta dia klarifikasi, menjelaskan. Ini ajaran para nabi. Kalau Anda membaca misalnya surah Yusuf, di situ Nabi Yusuf mengatakan, hiya rawadatni an nafsi. Ketika Nabi Yusuf itu dituduh mesum karena kepergok sedang berduaan dengan istrinya si raja atau si wazir itu, dan sudah mulai di framing, sudah mulai keluar tuduhan bahwa Nabi Yusuf yang mesum, yang salah. Nabi Yusuf membantah, hiya rawadatni an nafsi. Dia yang merayu saya. Dia yang merayu saya. Bukan saya yang merayu dia. Dan itu tidak cukup. Membantah seperti itu tidak cukup. Karena kalau hanya membantah, maka hanya satu pihak. Belum ada kejelasan. Ketika akhirnya Nabi Yusuf dipenjara, karena diputuskan bersalah. Biasa ini kan karena melawan orang yang kuat ya, dipenjara. Lalu tiba-tiba selang beberapa waktu, beberapa tahun bahkan ya, ada sebuah kerajaan yang rajanya bermimpi, di mana anak buahnya atau tukang terawang mimpinya itu nggak ada yang mampu mentakwil atau menjelaskan apa maksud dari mimpinya itu. Nah kebetulan salah satu dari anak buah raja itu pernah dipenjara bersama Nabi Yusuf. Dan mereka juga bermimpi sesuatu yang rumit dan Nabi Yusuf mampu menjelaskan mimpinya. Dua orang bermimpi dan dua orang itu oleh Nabi Yusuf dijelaskan apa mimpinya dan akurat. Satunya dipenggal, satunya bebas. Dan yang bebas ini bercerita kepada raja, saya kenal seseorang yang bisa menjelaskan mimpi. Maka raja itu nyuruh, ya sudah panggil Nabi Yusuf itu ke sini. Ketika utusan raja itu datang ketemu kepada Nabi Yusuf nggak langsung mau keluar dari penjara. Kata Nabi Yusuf, pulang dulu kepada rajamu itu. Tolong pastikan dulu siapa yang bersalah. Ma balun niswatil lati qata'at aydiyahunna, begitu. Siapa yang salah sebetulnya dalam kasus Nabi Yusuf dulu itu? Pastikan dulu. Kenapa? Karena Nabi Yusuf tidak mau dia keluar penjara bukan karena kesalahannya itu dianggap bukan karena sudah dianggap tidak bersalah, tetapi karena dibutuhkan. Jadi Nabi Yusuf dikeluarkan dari penjara bukan berarti tidak bersalah, tapi karena sedang dibutuhkan atau mendapatkan amnesti karena sedang dibutuhkan. Nabi Yusuf tidak mau seperti itu. Nabi Yusuf mau keluar penjara harus karena memang dia sudah bari'un minat tuhmah. Sudah lepas dari tuduhan itu. Inilah pinternya Nabi Yusuf. Tidak mau. Statusnya tidak mau, dia tidak jelas. Loh kok tiba-tiba Nabi Yusuf keluar dari penjara? Apa karena tuduhannya itu terbukti salah atau karena raja sedang butuh? Maka dia nyuruh si raja dulu, klarifikasi dulu. Maka raja memanggil perempuan-perempuan itu. Ma khutbatukunna. Apa sebetulnya yang terjadi gitu. Maka mereka bersaksi bahwa Nabi Yusuf itu tidak salah. Setelah selesai, fix Nabi Yusuf tidak salah, barulah Nabi Yusuf dikeluarkan. Ingat, Nabi Yusuf dikeluarkan bukan karena dapat ampunan, bukan karena dapat rukhsah,
karena dibutuhkan lalu dikeluarkan, tapi enggak. Tapi karena Nabi Yusuf memang divonis tidak bersalah dengan pengakuan orang-orang yang dulu menuduh. Mereka mencabut tuduhannya. Ini yang harus dilakukan oleh siapapun, apalagi tokoh. Ingat ya, bahkan hadis Nabi itu, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yakifanna mauqifat tuhmah. Kalau kamu orang beriman, janganlah kamu memposisikan diri orang yang layak dipersangkakan buruk. Salah satunya layak dipersangkakan buruk adalah kamu dituduh-tuduh orang, cuma nepis-nepis aja, nggak berani nantang. Entah nantang mubahalah, nggak, atau nantang sumpah atau pembuktian. Jangan nantang-nantang, laporin saja. Apanya mau dilaporkan? Jangan semuanya diuruskan dengan polisi. Langsung saja datangi orangnya yang kamu tuduh-tuduh itu, atau cari dia, tanya apa maksudnya, apa buktinya. Kalau tidak punya bukti, paksa dia untuk mencabut pengakuannya. Nah, itu baru namanya berusaha untuk membersihkan nama baik. Jangan sampai kita menjadi orang yang menikmati atau bahkan menganggap tidak ada masalah ketika dipersangkakan buruk oleh orang. Ini rusak. Karena tentu saja ketika ada prasangka itu ada yang mengikuti, ada yang ikut-ikutan berprasangka. Akhirnya kan pecah. Orang menjadi menuduh-nuduh buruk, orang menjadi berdosa. Itu tidak boleh dibiarkan. Maka hal-hal seperti ini harus ada kejelasan dari semua pihak. Yang menuduh, yang dituduh. Jangan diem-diem baik. Jangan hanya berkuar-kuar, saya tidak melakukan itu. Kalau ada bukti kan jangan begitu. Itu namanya hanya sebatas menanggapi. Harus ijtihad, bersungguh-sungguh. Kita disenggol orang kadang-kadang minta pertanggungjawaban, kok ini kok dituduh-tuduh, kok nggak ada minta, kok nggak ada langkah kelanjutannya gitu loh. Nah itu maksudnya ya. Ini bukan tentang siapa saja, atau bukan tentang orang-orang tertentu, ini tentang siapa saja. Siapa saja. Kita dituduh tetangga, ya kita datangi, apa maksudnya, apa buktinya. Karena kalau kita diam saja, orang akan menyimpulkan itu benar. Atau kalau kita ngomongnya di depan orang lain, bukan di depan orangnya. Wah saya nggak melakukan itu, kok nggak ini. Itu dianggap ngeles aja. Kalau memang langsung ngomong di depan orangnya baru. Makanya saya bukan tipe orang yang suka menuduh-nuduh orang. Saya tidak pernah menuduh siapapun. Begini, begitu, enggak. Saya hanya menyampaikan apabila begini maka begitu. Itulah cara kita berpikir yang benar. Bahkan kata Sayyidina Umar, man arrodo nafsahu ala tumah fala yaluman naman asa abihidonna. Kalau kamu memang memasangkan diri layak dipersepsikan buruk, ya wajar saja, jangan protes kalau ada orang berprasangka buruk. Siang-siang bulan puasa makan. Walaupun misalnya sebetulnya sedang tidak wajib puasa, misalnya sedang punya penyakit lambung yang memang nampaknya nggak sakit, ya ngomong saya sedang sakit, makanya saya makan. Atau saya baru datang, saya ini sedang musafir, maka saya tidak puasa. Jangan diam-diam saja makan di depan orang ketika berpuasa. Orang akan berprasangka buruk, itu tidak boleh seperti itu. Hindarkan hal-hal yang membuat kita dianggap melakukan kesalahan oleh orang lain. Kenapa? Karena itu salah satu cara menjaga muru'ah, menjaga harga diri. Dan menjaga harga diri itu sesuatu yang diharuskan. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.